Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil jalil alladzi arsala sayyidana Muhammadan biwadihil burhani wal hujjaji wad dalil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ummuhul aminah wa wulida bimakkata wa dufina bil madinah wa hajara ila tilkal baldatil thayyibah al madinatul munawwarah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumi mi'adih. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. وقال أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي الإسلام إلى الإسم وما من القرآن إلا الرسم يؤامرون مساجدهم وهي خراب عن ذكر الله. وقال أيضا Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini kami ingatkan Bapak Ibu, ketika kita sebut Pondok Pesantren Suryalaya, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, maka jangan lupa kita tambah Tasikmalaya, Jawa Barat.
karena di sini sumbernya, di sini asas daripada thariqah, mursyidnya adalah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, istri, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustaz, para mubalik, para mubalighah, wabil khusus yang kami hormati al-mukarram para wakil talqin yang alhamdulillah beliau bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Sirat Tariq sebagai mudirul madhad pondok pesantren yang kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, ditambah-tambahkan Allah ilmu pengetahuan beliau, dan senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk membimbing para ikhwan wal akhwat dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau adalah salah satu khalifah mursyid atau wakil talqin dari Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dipimpin oleh seorang mursyid kamil mukamil, Sultanul Auliya fi zamani, Al-Arif Billah, Al-Alimul Allama, Sahibul Bahril Karamah, Sultanul Auliya fi zamani, Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, atau yang masyhur disebut dengan Abah Anom di Tasikmalaya, Suryalaya, Jawa Barat. Pengangkatan beliau sebagai wakil talqin yang dapat izin dari Abah Anom untuk mengajarkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pengangkatan beliau lebih dahulu dari kami, mungkin kurang lebih 3 bulan dahuluan beliau pada tahun 2008. Mudah-mudahan sekali lagi beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya dan menjadi berkah bagi kita, masyarakat khususnya yang ada di sekitar Kabupaten Pamekasan. Pamekasan ini. Ya. Dan yang kami hormati pula salah satu wakil talqin Abah Anom dari Sidoarjo, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Maliki Thahir, yang alhamdulillah beliau juga bisa menyempatkan waktu hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, ditambah-tambahkan Allah ilmu pengetahuannya, semakin dikuatkan Allah iman, Islam, dan ihsannya. Kiai Maliki Thahir, pengangkatan beliau sebagai wakil talqin Abah Anom bersama-sama dengan kami pada tahun 2008. Jadi sekali lagi mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas daripada Syekh Mursyid untuk membimbing para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya dalam rangka mengamalkan,
mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang kami hormati Ketua LD TKN Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Jawa Timur, yaitu Ustaz Haji Muhammad Ali dan seluruh jajaran kepengurusannya yang hadir. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas daripada Syekh Mursyid dalam rangka mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan alhamdulillah safari maulid yang dirangkaikan dengan manaqib Syekh Abdul Qadir, kami dari awal bersama beliau sampai sekarang, insya Allah ini sudah hari yang ke-10 dan terakhir kami di sini melaksanakan safari maulid dan sekaligus manaqib Syekh Abdul Qadir. Dan insya Allah besok pagi kurang lebih jam 8.45 kami sudah balik ke Kalimantan. Jadi mudah-mudahan semua pengurus LDTKN Provinsi Jawa Timur Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk mengamankan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kenapa harus diamankan Bapak Ibu? Karena sesuai daripada maklumat Syekh Mursyid, apa yang dari Abah tidak boleh dirubah. Ini salah satu ijtihad daripada wali Allah. Beliau mengucapkan bahasa itu bukan karena nafsu, bukan karena supaya orang tunduk, karena itu sudah ketentuan daripada para ahli di bidangnya. Seandainya pun beliau tidak menyampaikan itu di dalam wasiat maklumatnya kepada para murid, bagi murid yang cerdas, bagi murid yang beradab, bagi murid yang pandai, bagi murid yang tawadhu, dia tidak berani mengotak-ngatik sedikit pun apa yang menjadi ijtihad para ahli tersebut, apalagi itu adalah guru pembimbing rohaninya. Seandainya itu tidak disampaikan beliau pun cukup sudah bagi orang yang cerdas di dalam beradab kepada gurunya. Maka kenapa beliau mengingatkan itu? Karena para wali ini Allah berikan khususiyah yang Allah tidak berikan kepada kita orang biasa. Mereka diberikan satu kelebihan sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Kata beliau, ketika bulan datang, bulan mengkabarkan apa yang akan terjadi pada bulan itu. Tahun datang, tahun akan mengabarkan kepadaku apa yang akan terjadi pada tahun itu. Tetapi mereka tidak boleh membuka rahasia Allah. Ini adabnya para wali dengan Allah. Mereka menutupi rahasia Allah, maka hanya memberikan isyarat, karena mungkin mereka sudah mengetahui nanti akan terjadi di tengah para murid-muridnya ada sekelompok orang yang berani mengotak-ngatik apa yang menjadi ijtihadnya karena rasa kasih sayangnya. Tapi siapa yang tidak peduli dengan peringatan orang tersebut, tidak memperdulikan peringatan ahlinya tersebut, maka dia akan rugi sendiri. Nah, maka para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dimanapun berada, khususnya yang di wilayah Provinsi Jawa Timur, Allah berikan kekuatan di dalam menjalankan tugas yang mulia. Kita tidak menyangka Bapak Ibu,
kita orang jahil, kita orang bodoh, kita tidak dikenal di tengah masyarakat, kita mungkin sampah dahulunya di tengah masyarakat, tetapi kita diterima oleh kekasih Allah untuk merawat, menjaga warisan beliau untuk generasi-generasi setelah kita. Kalau ini rusak dan kita biarkan, anak cucu kita pun akan ikut sesat di dalam bimbingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ini tugas kita, para pengurus. Kenapa dibentuk lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Sabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, digencarkan untuk membentuk beberapa tempat-tempat atau kabupaten provinsi yayasan lembaga tersebut, karena melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di tengah intern kehidupan para ikhwan thariqah di dalam mengamalkan amalan tersebut. Ada yang menambah di dalam amalannya nama si fulan, ada yang menambah nama yang lain. Di daerah sini menambah nama si fulan, di daerah sini menambah nama si fulan. Akhirnya tidaklah murni amalan ini. Sedangkan semuanya mengakui Pondok Pesantren Suryalaya, sedangkan semuanya mengaku bahwa dia dari Pondok Pesantren Suryalaya. Maka digalakkan lembaga dakwah ini untuk mengamankan daripada kelompok-kelompok yang ingin mengobok-ngobok amaliyah mursyid, daripada kelompok-kelompok yang ingin merubah-rubah ijtihadnya para ahli tersebut, pakar di dalam masalah pembersihan qalbu. Kalau ini dirubah oleh orang yang tidak ahli, maka dia tidak menjadi obat lagi, malahan jadi samun qatil, racun yang bisa membunuh orang itu dan siapapun yang mengamalkannya. Karena tidak ahli berani merubah-rubah, menambah-nambah. Ini tugas kita, tugas yang mulia. Di samping kita mencari nafkah di dalam kehidupan dunia untuk kemaslahatan kita dan keluarga kita, agar jangan anak-anak kita nanti setelah kepergian kita menjadi orang yang meminta-minta dan menjadi beban di tengah masyarakat. Di samping kita mencari nafkah di dalam kehidupan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, janganlah kalian lupakan bagianmu dalam kehidupan dunia. Tetapi dunia ini bagaimanapun banyaknya kita miliki, tidak ada yang kita bawa. Kita sudah faham dan sadar semua itu, tetapi kesadaran kita hanya sampai di tengkorak kepala, tidak tembus sampai kepada rasa. Sehingga kita mencari jalan bagaimana nanti saya supaya nikmat maslahat di dalam negeri akhirat. Inilah wadah, disinilah ladang kita mendulang barokah karamah wali Allah. Ambil bagian di dalam majlisnya mursyid. Apa potensi yang Allah berikan kepada kita? Saya hanya bisa tukang SMS, ayo kita ingatkan. Saya hanya bisa tukang menyebar berita-berita tentang kebenaran, sumber-sumber yang asli, yang akurat, yang kuat, dengan dasar hukum dan hujah yang kuat. Kita sampaikan kebenaran. Kalau kita tidak menyampaikan kebenaran, maka kata para sufi, as-samitu anil haq syaitanul ahras. Orang yang diam daripada kebenaran, dia adalah seperti syaitan yang bisu. Apa gunanya Pak kalau syaitan itu bisu? Sedangkan informasinya syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikan tipu dayanya ke dalam dada manusia. Kalau bisu mau bisikin pakai apa? Coba Bapak Ibu berbisik-bisik dengan orang bisu, bisa enggak? Silahkan kita buktikan. Dia berbicara bukan dengan suara lisannya, tapi berbicara dengan isyarat tangannya.
Seperti itulah orang yang diam dari kebenaran. Bukan kita ingin menjatuhkan orang lain. Bukan kita ingin agar kita diterima, tetapi semata-mata hanya watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, dan saling wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Diperintahkan oleh Allah. Walaupun kelihatannya ini kecil, tetapi rahasia Allah kita tidak tahu. Dari amal yang mana yang menyebabkan kita mendapat ridha dari Allah, dari amal yang mana yang menyebabkan Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jangan kita menganggap umroh saya yang sudah 50 kali tiap tahun saya umroh, oh ini nanti yang akan menyelamatkan saya. Belum tentu. Mungkin dari amal yang kecil. Bagaimana satu cerita Imam Ghazali rahimahullah ketika menulis kitab. Imam Ghazali ini seorang ulama besar berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Beliau bermadzhab Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam ilmu fikihnya. Alim luar biasa, bergelar Hujjatul Islam. Ini pondok pesantren ini Bapak Ibu. Tanya kepada mereka, tanya kepada beliau-beliau, para ustadz, para kiai kita, apa itu Hujjatul Islam? Apa definisinya Hujjatul Islam? Di bumi ini hanya sedikit orang yang bergelar Hujjatul Islam. Salah satunya Imam Ghazali rahimahullah. Dia kutubul ulum, wali kutubnya ilmu, tabakhur fil ilmi, ilmunya seperti lautan. Hebatnya Imam Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, seandainya ada nabi akhir zaman, kata para ulama, maka Imam Ghazali lah yang pantas jadi nabi. Saking alimnya Imam Ghazali. Satu saat ketika beliau menulis kitab, ketika mencelupkan penanya ke dalam tinta, ini hafal mungkin kita semua Bapak Ibu. Lalu beliau mengangkat penanya, lalu terangkatlah tinta tadi ikut di dalam pena beliau. Beliau ingin menulis kitab. Ketika ingin menurunkan penanya menulis kitab, tiba-tiba datang seekor lalat. Hinggap di ujung penanya, mungkin lalat ini kehausan, lalu meminum tinta itu tadi. Imam Ghazali membiarkan karena kasih sayang dengan lalat ini tadi. Kita anggap ini makhluk Allah yang hina. Kita anggap ini makhluk Allah yang jorok. Tetapi dia tidak pernah pesan kepada Allah lahir jadi lalat. Dia tidak pernah meminta lahir dari makhluk yang menjijikan menurut pandangan manusia. Tetapi dia sama makhluk juga seperti kita. Kita pun dulu lahir tidak pesan jadi manusia. Tiba-tiba kita lahir melihat dunia, oh ini ayah saya, oh ini ibu saya. Lalu kita dikumpulkan di komunitas manusia, lalu kita bisa berbicara. Tidak pernah pesan. Nah lalu bagaimana setelah itu Imam Ghazali membiarkan sampai lalat tadi kenyang menghisap tinta yang ada di ujung pena Imam Ghazali, sehingga dia terbang. Ini yang menyebabkan Allah mengangkat derajatnya Imam Ghazali. Kecil saja Bapak Ibu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, kasih sayanglah kalian dengan makhluk Allah yang di bumi. Irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kamu dengan makhluk Allah yang di bumi. Tidak harus sesama kita.
Yarhamkum man fis sama. Itu di dalam kaidah ilmu nahwu namanya jawab amar. Bisa dimaknai pasti. Karena ini perintah, jawabnya dilaksanakan. Yarhamkum, pasti Allah dan para malaikatnya akan kasih sayang dengan kalian. Kecil kelihatannya Bapak Ibu. Maka apa yang telah kita dapat tugas sebagai khaddamul mursyid untuk mengamankan amalannya wali Allah, ini mungkin kita anggap kecil saja Bapak Ibu. Tapi tujuan kita karena kasih sayang dengan umatnya Rasulullah ini. Kasihan umatnya Nabi. Kalau kita tidak berikan informasi yang benar, ada kelompok-kelompok orang yang nanti terus melobi kepadanya, mendoktrin kepadanya, mencuci otaknya. Akhirnya umat ini tersesat jalan. Karena tidak ada kemursyidhan. Di dalam pondok pesantren Suryalaya, setelah kepulangan intiqal mursyiduna ilallah, terkecuali masih tetap dipimpin oleh Abah Anwar. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ayo kita tumbuhkan rasa cinta, kepedulian, kasih sayang kepada umatnya Rasulullah. Jangan sampai satu orang pun daripada umat Nabi ini, karena mereka juga saudara kita. Saudara secara diikat dengan kalimat la ilaha illallah oleh Rasulullah. Saudara yang telah kita mendapat talqin zikir daripada mursyid, atau disebut dengan anak-anak ruhani. Kalau bahasa tasawufnya tiplur rabbani, bayi rohaninya mursyid. Nah, maka kita jaga, kita rawat. Dan ini satu pekerjaan yang mulia. Memang kita tidak dapat hasil secara kasat mata. Kadang kita ini mengukurnya materi saja Bapak Ibu. Kalau jadi khaddamnya bupati memang enak, dapat proyek. Pak Bos, saya dikasih proyek yang mana? Saya kan tim sukses. Kelihatan hasilnya. Berlomba-lomba nafsu manusia. Tapi kalau khaddamnya wali tidak dapat proyek, tapi dapat barokah karomahnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa dibeli Bapak Ibu, dan tidak bisa dicari. Kemana Bapak Ibu mencari barokah? Di mana adanya barokah itu? Kalau kita mau cari ke ujung dunia sana, jalan. Barokah adalah di tangan orang yang penuh dengan berkah. Wali Allah, makhluk Allah yang penuh dengan berkah. Apalagi seorang wali yang mursyid. Bangga kita Bapak Ibu. Bangga kita jadi khaddamnya beliau. Kadang bangga jadi khaddamnya bupati aja. Kalau jadi khaddam bupati posting terus. Apa tidak bangga kita jadi khaddamnya kekasih Allah? Mau tidak mau Bapak Ibu, kita nanti akan pulang semua. Mari kita gunakan sisa umur untuk jadi khaddamnya kekasih Allah. Untung Bapak Ibu kita punya guru yang kita berkhodam kepadanya. Dan kita tidak salah menjadi khaddamnya kekasih Allah. Karena kekasih Allah ini dalam dirinya tidak ada lagi hubbud dunya, tidak ada lagi hubbul mal, cinta kepada harta, cinta kepada pangkat di hadapan, di dada manusia. Suka dimuliakan, dihormati, tidak ada di dalam diri mereka. Tidak rugi kita mencintai manusia pilihan ini.
Untung orang yang mencintai dan mengikutinya, apalagi sebagai khaddamnya. Untung besar. Jadi khaddamnya mursyid, yang hakikatnya mereka itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Oh, ini berat Bapak Ibu. Sebagai pewaris Nabi, akhlaknya harus baik. Sunnah-sunnah Nabi dia paham. Etikotnya benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Etikotnya ahli sunnah wal jamaah. Ini sulit kita temukan. Dan dia telah mendapat izin daripada mursyidnya untuk mentarbiyah umat, mendapat limpahan nur daripada mursyid yang terdahulu. Kalau tidak ada itu, berani-berani menuntun umat, dia tidak memiliki nur, maka umat akan dibawa kepada kesesatan, dan itu lebih berbahaya daripada orang yang jahil, orang yang ahli maksiat menurut pandangan ulama syariah. Ini orang ini fasik luar biasa, mabuk, judi, nyabu, ngadon, sabung ayam, apalagi adu domba, adu jangkrik. Udah lengkap, dia sudah paling maksiat. Satu kampung sudah tahu orang ini fasik, paling fasik di bumi. Lebih berbahaya orang-orang yang merasa dia mampu menuntut umat, padahal dia tidak punya kemampuan sama sekali dan tidak ada izin. Kalau orang mabuk, paling hanya dia sendiri mabuk. Kalau dia berzina, paling dia sendiri berzina. Kalau dia berjudi, paling dia sendiri melakukan judi. Kalau dia sabung ayam dan sebagainya, paling dia sendiri melakukan. Tapi kalau orang yang merasa bahwa dia mampu membawa umat, sedangkan dia tidak ada izin dan tidak punya kapasitas untuk itu bisa menyesatkan satu desa, bisa menyesatkan satu kabupaten, bisa menyesatkan satu negeri. Kalau tidak ada orang yang mengkanter kesalahannya, kalau tidak ada orang yang meluruskan kesalahannya, habis semua umat ini. Ada sejarah pada masa lalu, pada hidupnya Imam Muhammad, guru daripada Imam Abu Hanifah. Di negeri itu berkembang satu fahaman yang namanya fahaman Khawarij. Ini saya kiaskan biar memudahkan kita faham. Fahaman Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij adalah sekelompok orang yang memaham tentang ketuhanan hanya menggunakan akal. Dia menggunakan dalil akli, tidak menggunakan dalil naqli. Kalau ulama ahli sunnah wal jamaah, dia menggunakan dalil akli dan naqli, Quran dan hadis, dan pakai akal. Ini Khawarij, ini orang yang memahami ketuhanan hanya pakai akal. Berkembang di negeri itu, dan hampir seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sudah ditundukkan oleh kelompok Khawarij ini. Tidak ada yang mampu melawan, berhujjah, berdebat hukum masalah ketuhanan dengan kelompok Khawarij ini. Lalu tinggal ada hanya satu orang di negeri itu yang belum mereka tantang untuk berdebat, yang mereka anggap ini penghalang daripada memuluskan jalan mereka. Tinggal satu orang lagi yang bernama Imam Muhammad, guru daripada Imam Abu Hanifah. Lalu mereka membuat surat kepada raja.
untuk mengadakan diskusi, debat tentang masalah ketuhanan di alun-alun, ditonton oleh semua masyarakat. Siapa yang benar, siapa yang menang. Tinggal satu Imam Muhammad, ulama lain sudah kalah. Tunduk semuanya dengan pahamannya. Lalu Imam Muhammad ini mendapat undangan dari raja, tantangan daripada kelompok Khawarij. Yang namanya raja, Bapak Ibu, tidak ada yang berani menolak, karena raja yang meminta untuk berdebat. Setelah mendapat surat undangan itu, Imam Muhammad ini juga gemetar. Bahasa kita panas dingin, karena tinggal satu orang lagi. Kalau saya kalah, habis satu negeri ini jadi Khawarij. Imam Muhammad ini gelisah, susah tidur, karena besok akan berdebat, dan ini penentuan. Kalau kalah, habis semua ahli sunnah wal jamaah, dibawa oleh kelompok-kelompok yang sesat itu. Malam gelisah beliau, rupanya tidak kuat menahan ngantuk, tertidurlah Imam Muhammad sambil memikirkan akan masalah yang akan dihadapi ketika nanti akan berdebat dengan kelompok Khawarij. Tertidur Imam Muhammad, di dalam tidurnya dia bermimpi. Ini mimpinya kekasih Allah, hak. Kalau mimpi kita ini direkayasa, mimpi ini, mimpi itu, andalan mimpi aja. Kalinya banyak tidur orang. Karena ru'yatul awliya haqqun, mimpinya para wali itu hak. Awalnya pun wahyu Allah turunkan melewat mimpi. Nabi Ibrahim lewat mimpi menyembelih anaknya. Ya Ibrahim, ufi binadrik, hai Ibrahim, sempurnakan nadarmu. Lewat mimpi. Hari pertama, hari kedua, sama lagi mimpinya. Yang pertama, hari pertama pada 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Setelah itu 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. 10 Zulhijjah baru disebut Yaumun Nahar, penyembelihan. Ini awalnya dari mimpi. Nah, lalu di dalam mimpi Nabi Allah, dalam mimpi Syekh Muhammad tadi, dia bermimpi dia seolah-olah berada di tengah padang rumput yang luas. Jadi dari seluruh mata memandang ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, dia tidak melihat hanya rumput, padang rumput yang luas. Di tengah-tengah padang rumput yang luas ada tumbuh satu buah pohon yang besar, yang rindang. Lalu kata beliau dalam mimpinya, dia melihat dari ujung kampung datang seekor babi. Babi ini memakani semua ranting-ranting cabang-cabang pohon tadi. Habis dimakan oleh babi. Setelah semua habis dimakan, tinggal saja batangnya masih tegak berdiri. Tiba-tiba pohon itu terbelah. Keluarlah dari pohon itu seekor harimau. Harimau ini memakan kepada babi itu tadi. Setelah bangun tidur, ketika pagi, Imam Muhammad bingung mentakwil mimpinya sendiri. Ini apa maksud dari mimpi ini? Kok ada ladang yang luas, ada pohon yang rindang, yang subur, lalu ada babi yang keluar dari ujung kampung memakan seluruh cabang ranting pohon, tinggal pohonnya berdiri tegak. Lalu ada keluar di situ, terbelah pohon tadi, keluar seekor harimau dari dalamnya, lalu memakan kepada babi tadi.
Gelisah Imam Ahmad mentakwil mimpinya sendiri. Padahal sebentar lagi akan terjadi debat dengan kelompok Khawarij. Akhirnya tiba-tiba pagi itu Imam Abu Hanifah datang sowan kepada kiainya, kepada gurunya. Ini langka Bapak Ibu. Murid datangin guru tiap hari asal cium tangan sudah. Di Suryalaya itu ada satu, siapa? Kiai Haji Akeh atau Kiai Syarif Ajengan Akeh. Itu tiap pagi Bapak Ibu duduk di depan pintu Abah Ano, nunggu kalau Abah keluar yang penting cium tangan. Padahal itu tiap hari charter mobil. Ini manusia-manusia langka cintanya kepada kekasih Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Imam Abu Hanifah datang sowan kepada gurunya, lalu dia berkata, ada apakah gerangan engkau hai guruku? Aku melihat engkau gelisah. Kan orang gelisah dengan tenang itu beda Bapak Ibu. Orang galau namanya sekarang, bahasa sekarang. Keluar masuk, buka kulkas. Tahu aja kulkas tidak ada isinya, buka terus. Ini galau orang ini. Ketika itu lalu Imam Ahmad menceritakan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah masih kecil. Lalu kata gurunya, tadi malam aku bermimpi seperti ini. Ceritakan dari awal. Lalu Imam Abu Hanifah mendengar cerita mimpi gurunya. Lalu setelah selesai diceritakan oleh gurunya, apa kata Imam Abu Hanifah? Gurunya sudah mengakui aku tidak mampu mentakwil mimpiku ini. Sedangkan sebentar lagi aku akan debat dengan kelompok Khawarij yang menjadi penentu i'tiqad yang akan dijalankan di negeri ini. Akhirnya apa kata Imam Abu Hanifah? Hai guruku, maukah engkau aku takwilkan mimpimu? Hebat juga ini muridnya. Minta izin dulu. Ini adabnya murid kepada guru. Boleh tidak guru? Hai Syekh, aku mentakwilkan mimpimu. Kata gurunya silahkan. Gurunya juga tawadhu. Kalau guru merasa hebat, kamu siapa? Aku aja tidak mampu, bagaimana lo? Gurunya tawadhu, apa kata Syekh Ahmad? Silahkan. Lalu kata Imam Abu Hanifah, sawah ladang yang luas itu adalah negeri ini. Pohon yang tumbuh subur dengan dahan cabang yang rimbun di negeri ini itu adalah para ulama. Babi yang keluar dari ujung kampung memakan semua cabang ranting pohon tersebut, dia adalah Khawarij. Singa yang keluar dari dalam batang pohon itu adalah saya. Kata Imam Abu Hanifah, nanti hai guruku, ketika terjadi debat dengan Khawarij, saya yang akan menjawab semua pertanyaannya. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Ini anak jenius. Dan Allah menolong itu dengan barakah kemuliaan gurunya. Banyak sejarah dulu. Allah mengangkat, tidak ditampilkan gurunya, tapi anak muridnya yang dimasyhurkan oleh Allah. Diberikan pengetahuan, tapi dengan barakah karomah gurunya. Ini jangan dilupakan. Merasa seolah-olah saya, gurunya dilupakan. Padahal kalau tidak ada guru, tidak ada apa-apanya kita ini. Jadi sampah yang hina, yang jorok. Maka bahasa sufi laula syaikhi
ma araftu rabbi, kalau tidak ada guru pembimbingku, guru mursyidku, pasti aku tidak akan mampu makrifat mengenal Tuhanku, tidak mampu membersihkan kalbuku, tidak mampu mengingat Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini Bapak Ibu tanpa guru. Jangan merasa keakuan-keakuan. Jadi kehebatan beliau barokah karomahnya Imam Muhammad. Lalu terjadilah perdebatan. Imam Abu Hanifah duduk di atas kursi, Imam Abu Hanifah duduk di bawah, gurunya Imam Muhammad duduk di atas kursi. Tokoh Khawarij berdiri di atas mimbar yang tinggi karena dia merasa sudah mengalahkan hampir seluruh ulama di negeri itu. Jadi dia di atas mimbar, lalu tokoh Khawarij ini berkata, siapakah nanti yang akan menjawab pertanyaan saya? Lalu Imam Abu Hanifah yang di bawah, gurunya diam. Imam Muhammad diam, Imam Abu Hanifah yang menjawab. Kata Imam Abu Hanifah, nanti saya yang menjawab semua pertanyaanmu. Langsung timbul sombong dalam diri tokoh Khawarij ini. Kamu ini anak kecil, berani-berani menjawab pertanyaan saya, sedangkan hampir seluruh ulama-ulama besar di negeri ini yang jubahnya lebar-lebar. Jadi mungkin dulu jubah ini menentukan tentang ketinggian ilmu seseorang itu. Yang jubahnya lebar-lebar saja tidak ada yang mampu melawan saya. Kamu anak kecil. Timbul sombong dalam diri Khawarij. Lalu kata Imam Abu Hanifah, silahkan engkau tanya. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Khawarij tentang masalah ketuhanan, tetapi menggunakan akal menjawabnya. Kata Khawarij, Tuhan itu ada apa tidak ada? Kata Imam Abu Hanifah, ada. Lalu kata Khawarij, kalau Allah setiap yang ada itu pasti ada apa tidak? Benar, pasti ada. Lalu di manakah adanya Allah itu? Misalnya orang tanya, bulan ada apa tidak? Ada. Di mana bulan? Oh, itu di atas sana. Kamu mengatakan Allah itu ada, di manakah adanya Allah itu? Dia tidak mau dikeluarkan dalil Quran hadis. Seandainya kita hidup sejaman seperti itu Pak, bingung juga kita jawabnya. Bisa jadi Khawarij juga kita. Nauzubillah. Imam Abu Hanifah terdiam. Lalu beliau balik bertanya kepada Khawarij. Saya mau bertanya kepada anda, di dalam tubuhmu ada ruh apa tidak? Kata Khawarij, ada. Lalu di manakah letaknya ruh yang ada di dalam tubuhmu? Di mana kira-kira Bapak Ibu? Di kepala, di kaki, di hidung, di mulut? Bingung juga Khawarij. Akhirnya kalah, dia tidak mampu menjawab. Kata Imam Abu Hanifah, kamu mencari ruh yang ada di dalam jasadmu yang kecil saja kamu tidak mampu, bagaimana kamu mencari yang menciptakan ruh itu di alam semesta ini? Ini Allah beri hidayah, menyelamatkan umat. Kalau tidak Bapak Ibu hancur umat semua. Lalu terakhir pertanyaannya, ini panjang, banyak pertanyaannya, semua dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Yang terakhir pertanyaan Khawarij, apakah pekerjaan Allah sekarang? Kira-kira apa Pak? Allah sudah nugaskan, yang ngurus angin sudah ada, yang ngurus rezeki sudah ada, yang nyabut nyawa sudah ada, yang ngurus neraka surga sudah ada.
Bagaimana bangunan surga untuk si fulan ini sudah ada yang ngurus. Ada di situ kontraktornya. Sudah ada petugasnya itu. Nanti si fulan ini amalannya seperti ini, dibangunkan istana yang mewah seperti ini sudah. Apalagi kerjaan Tuhan. Ini bilangnya Khawarij, apa pekerjaan Allah sekarang? Lalu kata Imam Abu Hanifah, sebenarnya yang bertanya itu di bawah, yang menjawab sebenarnya yang di atas. Kalau kamu turun, saya naik ke atas, saya akan jawab pertanyaan. Turunlah si sombong ini tadi. Nih, mantakabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong, Allah akan menghinakan. Siapa yang merasa besar diri, Allah akan menghinakan. Turunlah si sombong ini dari atas saja, menganggap enteng anak kecil ini. Naiklah Imam Abu Hanifah ke atas. Setelah sampai di atas, apa kata Imam Abu Hanifah? Inilah pekerjaan Allah sekarang, menghinakan engkau dari atas ke, menurunkan engkau dari atas ke bawah, dan menaikkan saya dari bawah ke atas. Akhirnya disaksikan oleh seluruh masyarakat dan kalahlah Khawarij. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi sangat pentingnya kita membentengi, menjaga umat ini daripada kerusakan. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi khususnya kita para ikhwan dan pengurus, ayo kita ambil bagian di dalam mengambil barokah karamah mursyid. Kita memiliki guru yang memiliki lautan karamah. Kalau kita tidak memiliki karamah, bagaimanapun hebatnya kita tidak memiliki karamah. Seandainya Allah berikan satu keanehan khususnya kepada kita, itu adalah barokah karamahnya mursyid, yang mursyid itu mengambil nur kemuliaan daripada mursyidnya yang terdahulu. Untung kita punya guru seperti itu. Kalau kita tidak punya guru, karamah yang mana mau kita ambil? Kalau kita punya guru orang biasa yang tidak memiliki karamah, mau ambil karamah apa darinya, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa. Para mursyid itu mengambil nur kemuliaan dari Nabi, yang nur kemuliaan itu dilimpahkannya kepada para muridnya yang berkhidmat kepadanya. Makanya ada bahasa menyatakan man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Siapa yang berkhidmat menjadi khaddam gurunya, apapun potensi yang Allah berikan kepadanya, maka dia pasti akan mendapat barokah karamah gurunya. Khidmat itu tidak harus pandai orangnya. Khidmat itu asal taat. Kan kita sudah pernah lihat sejarah di sini, di Pulau Jawa ini, bagaimana khidmatnya Mbah siapa itu? Mbah Hasyim dengan Sunan Ampel. Mbah Hasyim apa siapa itu? Yang mati 9 kali itu. Mbah Soleh. Khidmatnya Mbah Soleh. Jadi khaddam di masjidnya Sunan Ampel, nyapu aja. Cuma khidmat, jangan ada tujuan terkecuali mengharapkan ridha Allah. Jangan ada tujuan lain. Semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jadi tukang sapu Allah beri karamah mati 9 kali. Ini jangan dibuat cerita saja, karena dia berkhidmat kepada seorang wali besar yang penuh dengan karamah. Kita memiliki manusia itu hidup sejaman dengan kita, yang akhlaknya mulia, yang luar biasa. Tidak ada tujuan dia di dalam membimbing murid-muridnya, tidak mengambil keuntungan dari jamaah, dari murid yang dituntunnya. Ada ndak celengan di pondok pesantren Suryalaya? Ada ndak kalau ini foto ini bayar sekian, sembur air bayar sekian? Tidak ada.
karena sudah bulat full tauhidnya kepada Allah, karena sudah bulat full tawakalnya kepada Allah. Dia tidak khawatir dengan urusan dunia. Berapapun banyak yang datang kepada pesantren Suryalaya, semua dikasih makan tanpa mengharap bantuan manusia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah sudah menjamin apa yang diinginkannya Allah berikan. Ini istimewa kita memiliki guru itu. Nah, mereka mengambil nur, ada yang mengambil setetes air kemuliaan dari Nabi, ada yang mengambil satu cangkir air kemuliaan dari Nabi, ada yang mengambil satu centong air kemuliaan dari Nabi, ada yang mengambil satu ember, satu baskom, satu telaga. Kita para murid mengambil nur itu dari Syekh. Kalau orang yang tidak memiliki nur itu mau ngambil kemana kita ambil? Hati-hati kita memilih guru. Hati-hati kita memilih teman, karena teman ini bisa membahayakan. Al-mar'u ala dini khalilih. Kata Rasulullah, seseorang itu mengikuti agama kekasihnya. Kalau kekasih yang dicintainya gaya preman, ya jamaahnya jadi preman semua. Ghibah jadi halal, menguasai punya orang jadi berkah seolah-olah, dan tumbuh keakuan di dalam diri karena berteman dengan yang salah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan kurangannya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengamalkan, melestarikan amalan Syekh Mursyid, guru kita yang kita harapkan tuntunannya, pertolongannya pada hari kiamat nanti, di dalam kubur, sakaratul maut, dalam kubur, sampai kita nanti berada di padang mahsyar. Kita mengharapkan semua pertolongan beliau. Mudah-mudahan para ikhwan wal akhwat, pengurus, ayo kita ambil bagian. Selain pengurus pun, ayo kita ambil bagian daripada limpahan barokah karamah mursyid. Disinilah para murid di dalam majelis mursyid kita mendulang barokah karamah Syekh Mursyid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas khilafan kurangannya. Ambil khusus kepada Al-Mukarram Kiai kita, Kiai Siratorik, kami mohon maaf kalau ada salah hilaf atau yang kurang sopan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sama-sama kita belajar, dan saya pun juga sama-sama ingin mengamalkan apa yang kita sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.